Dan kita ke kasus penembakan polisi di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pengusutan kasus ini mulai menunjukkan titik terang. Tim gabungan pencari fakta telah mengamankan rekaman CCTV. Ya, selain itu Kapolri juga telah menonaktifkan Karo Paminal Div Propam Polri dan juga Kapolres Metro Jakarta Selatan untuk menjaga independensi penyelidikan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Tim gabungan pencari fakta terkait kasus penembakan polisi yang menewaskan Brigadir J telah mengamankan rekaman CCTV di sekitar lokasi dan di dalam rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Rabu malam. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut saat ini rekaman CCTV itu tengah didalami oleh tim. Rekaman CCTV menjadi petunjuk penting untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Pasalnya, rekaman itu sebelumnya dinyatakan rusak oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Sementara buntut kejanggalan penyelidikan kasus tewasnya Brigadir J, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto resmi dinonaktifkan sementara oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Rabu malam. Kapolri juga menonaktifkan Karo Paminal Div Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Penonaktifan itu dilakukan untuk menjaga independensi penyelidikan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Sementara terkait permintaan keluarga untuk autopsi ulang terhadap jenazah almarhum Brigadir J, Polri akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Otopsi ulang akan melibatkan pihak eksternal seperti Ikatan Dokter Forensik Indonesia, Kompolnas, dan Komnas HAM demi independensi dan validitas hasil otopsi. Pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah, tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan dokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri. Pihak keluarga Brigadir J melalui kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak Rabu sore menolak hasil autopsi awal yang menyimpulkan bahwa Brigadir J tewas dalam baku tembak antar polisi. Kuasa hukum juga meminta agar otopsi ulang yang dilakukan tidak melibatkan tim dokter dari Rumah Sakit Polri, tapi melibatkan tim dokter dari RSPAD Gatot Subroto, RSAL Minto Harjo, RSCM maupun instansi kedokteran lainnya demi independensi hasil otopsi. Membentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter bukan lagi yang dulu, yaitu dari pertama RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, yang kedua dari Rumah Sakit Angkatan Laut, yang ketiga dari Rumah Sakit Angkatan Udara, yang keempat dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang berikutnya dari rumah sakit salah satu swasta. Saat memenuhi undangan panggilan ke Bareskrim Polri, tim kuasa hukum sempat membeberkan foto-foto jenazah Brigadir J dan menemukan kejanggalan, yakni adanya bekas jeratan di leher Brigadir J. Tim kuasa hukum meyakini jika Brigadir J dibunuh secara berencana. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita beralih ke kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Tim gabungan Polri dan TNI mendalami rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Dan dari CCTV tersebut diketahui pelaku berjumlah 4 orang. Dan dari gerak-gerik para pelaku, kuat dugaan penembakan ini telah direncanakan dan atas perintah dari seseorang. Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar dan Komandan Kodim Semarang Letkol Infantri Honi Havana menggelar bedah dan analisa rekaman kamera pengawas atau CCTV terkait kasus penembakan istri anggota TNI Rina Wulandari pada Senin 18 Juli lalu. Dari seluruh rekaman CCTV, tim gabungan Polri TNI mencoba mendalami ciri pelaku yang berjumlah 4 orang dengan berboncengan 2 sepeda motor yang semuanya tanpa menggunakan plat nomor. Dalam rekaman CCTV ini juga terlihat pelaku terus aktif menerima telepon khususnya saat korban keluar dari rumah dengan motornya. Begitu mendapat informasi korban keluar rumah,
Pelaku langsung bergegas mengikuti korban hingga akhirnya dua pelaku menembak korban saat korban sampai di depan rumah usai menjemput anaknya sekolah. Menduga tembakannya meleset karena melihat korban yang ditembak tetap berdiri, pelaku langsung berputar balik arah kembali mendekati korban dan melontarkan tembakan kembali ke arah perut korban dan langsung kabur sambil melihat korban yang langsung masuk rumahnya. Hasil analisa CCTV semakin memperkuat dugaan aksi penembakan direncanakan secara matang, di mana eksekutor dikendalikan oleh seseorang. Kemudian pada kesempatan ini kita juga mengimbau para pelaku ini untuk dengan baik-baik, dengan kesadaran diri, dengan kesadaran yang tinggi, agar menyerahkan diri ke tim gabungan yang sudah dibentuk. Dari Polrestabes, dari Kodim, dari Denintel, dari Pomdam, itu kita membuat tiket untuk menjaga korban, sehingga kita jamin keamanannya selama di rumah sakit. Di rumah keluarga juga ada, untuk anak-anaknya juga Untuk anak-anak dan keluarga sudah kita pindahkan, kan itu rumah pribadi yang di Jalan Cemara, itu sudah dipindahkan di asrama Yonagano 15. Jadi kita yakinkan keluarga aman di lingkungan asrama. Sebelumnya, Rina Wulandari, warga Jalan Cemara Banyumanik, Semarang, ditembak orang tak dikenal pada 18 Juli lalu. Akibat penembakan tersebut, wanita 34 tahun yang merupakan istri dari Kopral Muslimin, anggota TNI Satuan Arhanud Semarang, mengalami luka di bagian perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.